Balik lagi di channel Detik Production bersama gue Arya Setiawan. Sama gue Alek. Kan lu udah masuk konten gue berapa kali anjing? Hah? Kan lu udah masuk konten gue berapa kali orang? Ya biar orang aja kenalin gue. Sasaran. Bapak pengen banget dikenal kayaknya. Oh nggak mau sih. Beda sama yang ono, beda. Tapi siapa maksudnya? Ada orang lah ya. Orang lah ya balik lagi nama gue Ridho dari. Kalau misalkan pada nanya Om Badanya kemana, Om Badanya lagi cuti dulu, gantiin dulu nih sama dia. Iya, jadi barista katanya sih. Kok barista? Apa tuh? Kan masak. Oh oke kan? Oke dong. Oh ini ya lulusan Master Chef. Wah iya enggak. Anjing. Master Chef Zimbabwe itu. Anjing juga. Kali ini sih ya gue ngebahas sekalian keresahan sih keresahan. Kayaknya ini kita mau bahas film, cuman kayaknya film ini tuh mewakilkan para jomblo ini ya, jomblo. Bukan jomblo sih, sad boy. Iya. Yang rata-rata gini kalau nih wah hujan nih, enak nih buat nangis. Iya. Sebelum kali ya? Sedih banget anjing. Cuman kalau ya gini loh. Di saat hujan mereka memanfaatkan untuk nangis supaya nggak ketahuan. Coba kalau banjir gimana? Nyelam. Jadi kali ini gua sama Ridho bisa dikit sih. Jadi kali ini gua sama Ridho mau ngebahas sebuah film yang tayang tahun kemarin ya kan? Tahun 2020. Iya, tahun 2020 di tempatnya di platform streaming Netflix, yaitu Sobat Ambyar. Ambyar banget gitu ya. Judulnya itu Sobat Ambyar. Yeah. Ini kayak gue rada-rada tahu nih kan Sobat Ambyar gini. Sempet trending karena lagunya almarhum Mas Didi ya? Ya, Mas Didi Kempot. Ya emang ini termasuk salah satu karyanya dia ya, kalau dibilang ya, karyanya dia. Tapi ya tunggu. Cita-citanya Mas Didi capek loh. Apa? Terkenal sampai ke dunia luar gitu. Oh iya. Alhamdulillah. Ya sebelum beliau meninggal dunia ya cita-citanya udah tercapai lah ya. Nah kali ini kita mau bahas film dia Sobat Ambyar. Jadi Sobat Ambyar itu menceritakan sesosok ini si gua dari hantu. Jadi sosok seorang pemuda baik hati gitu. Ya. Baik hati kan? Baik hati. Padahal sih gue liat filmnya lugu-lugu agak gimana ya, kalau orang-orang komentar tuh katro. Iya, cuma kalau aku bilang itu kalau di dunia ini aja ya, maksudnya yang real ya. Kalau orang bahasa gaulnya katro emang, cuman sih namanya juga orang-orang polos ya kan, ibu tahu orang polos gimana. Ya baik hati yang bernama Jatmiko ya, di Jawa ya. Ya di perannya dia bernama Jatmiko, cuman nama aslinya tuh Bisma Mulia. Ia adalah seorang pemilik kedai kopi yang terkenal ramah dengan semua pelanggannya. Layaknya pemuda pada umumnya, Jatmiko jatuh cinta nih dia nih sama seorang cewek. Seorang cewek yang bernama Saras gitu. Saras ini diperanin oleh Denira Wiguna. Bukan Denira Wiguna lah ya. Kita beda marga. Dia Sobor. Bukan beda marga. Jadi Denira Wiguna. Nah, sejak pertama Denira Wiguna apa Denira Wiraguna? Denira Wiraguna. Iya. Salah ya. Nih, aduh. Ini kayak yang nulis materinya kurang masuk plan. Apa ya, kurang belayan anjing. Udah mentang-mentang ada bahasan-bahasan begini nih, kayak ada keresahan yang benar-benar gimana sih cowok ya disakitin atau gila sih emang gimana ya. Film itu benar ada ya? Ada ya di realita ya. Kayak seorang perempuan ngasih harapan apa sih, maksudnya gimana sih? Ngerti gue? Nggak ngerti. Iya, gimana jelasin susah? Ngasih harapan ngasih harapan ya? ke seorang laki-laki kan? Laki-laki itu merespon ya kan? Dan jadi suka gitu. Terus ada ungkapan ya kan?
sejak pertama bertemu Jatmiko terus berusaha untuk mendekati Saras nih, jadi dia parah dengan gencar terus ya kan, gencar. Namun cuma usahanya itu nggak berjalan sesuai ekspektasi si Jatmikonya ini. Karena lawannya mas-mas ketir gitu. Ini setir Om ya, kayak om gitu modelnya karakternya. iya sih, dia kayak om bos ini perusahaan. bos minyak bos tambang ya, bos tambang gitu. Iya, gimana ya? Pasti kalau misalkan di dunia nyata pun kalau kita pribadi mungkin ya ngelihat lawan saing kita udah kayak gitu, pasti kita insecure, bener gak sih? Insecure, benar. Pasti. Kayak ibarat gini aja, lo pernah gak sih, ya kan deketin cewek nih, lo agak gimana gitu, aduh gue cuma punya motor butut, terus ngejemput dia gitu, mikir ya kan. Nah, tapi lo ada usaha di situ ya kan. Ada perjuangan. Iya, perjuangan. Ada usaha buat ngedeketin ya kan, ngejemput lah, buat main sama dia dengan motor butut lo itu ya kan. Yang butut sih ya bisa ada yang butut. Ya kalau kasarnya gitu ya, butut. Motornya bukan motor hype lah, motor yang tapi enggak loh di sini loh, di film ini ya mobilnya mobil klasik cuy. Mobil klasik. Iya. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, kita harus kasih tahu dulu nih. Ini video konten itu spoiler warning lah yang buat orang-orang yang belum nonton. Oh iya. Benar ya. Kita nggak terus. Jadi buat orang-orang yang belum nonton, kita mau kasih tahu aja nih kalau video ini kita bakal ngebahas ya sedikit. Tapi kan filmnya kan di tahun lalu. Siapa tahu kan belum ada yang nonton nih. Kalau orang yang nggak punya Netflix kan? Yang berlangganan ya. Iya. Kan kali ya bisa nonton nggak ada Netflix juga. Wah, bapak berarti membajakan dong. Ya itu bukan gue kan Netflix sendiri, cok. Iya, nah kita mau kasih spoiler warning dulu buat orang yang belum nonton ataupun orang yang nggak tahu gitu nih film apa sih gitu ya kan. Nah, udah lanjut lagi. Jadi tuh kasarnya kalau di realita begitu. Jadi ibaratnya lo ada perjuangan untuk mendekati seorang perempuan ya kan, dengan apa adanya. Gila, kayak lagu ini aja, siapa yang Diu Hao. Kok Diu Hao? Apa adanya? Ada aku di sini. Oh. Jadi itu emang gimana ya? Seorang pria itu emang harus harus ada usahanya ya, harus ada usahanya. Kan kebanyakan ada yang kayak udah insecure duluan, terus dia malah udahlah gue yakin malah mundur gitu. Tanpa sepengetahuannya sebenarnya tuh cewek juga demen sama dia. Nah itu salah. Cuman kalau di film ini beda cuy. Beda. Kayak gimana ya? Yang ceweknya ini ibaratnya tuh kalau di film ini menceritakan perempuan ini kayak apa sih namanya? Kalau gue lihat belum menerima apa adanya gitu. Dan ternyata pas di konfliknya itu, si perempuan ini bilang, si Saras ya, si Saras ini bilang si yang om-omnya ini ternyata tuh bisa memahami dia apa yang dia mau gitu. Sedangkan si Jatmiko sendiri itu tidak memenuhi katanya. Padahal sih dari dia, lo tau kan yang di lalu. Oh iya tahu itu. Pengorbanan itu sampai benar-benar dia ada di sebuah adegan di film itu. Jadi si Jatmikonya itu membeli sebuah kalung buat si Saras ini, tapi ternyata tuh uangnya uang buat apa ya? Kedainya dia. Sampai kedainya dia tutup gitu. Sampai ya sempat down, sempat hampir mau tutup, cuman karena kalau nggak salah si Denira juga yang jatuhnya invest maksudnya buat enggak invest. Jadi pas ada adegan jadi kayak barang-barang yang lagi diangkutin ke mobil pick up, tiba-tiba si Denira datang, terus ditanya kedai tutup. Terus si Jatmikonya kayak bukan Jatmiko, adiknya yang respon. Oh adiknya iya, adiknya respon. Oh enggak kok kita baru datang ini segala macam, langsung dibongkar lagi, langsung diinin lagi. Kayak gitu. Wah itu bukan invest sih, maksudnya kayak si Denira itu, si Saras itu kan mau nongkrong, mau ngopi, mau ngerjain skripsi kan katanya tujuannya gitu. Soalnya ada di adegan dia menjelaskan kenapa dia nongkrong di kedai kopinya si Jatmiko itu karena dia mengerjakan skripsinya dia ya kan. Pas si Jatmikonya itu ke kos-kosannya. Nah, sementara si Saras ini minta Jatmiko itu berjanji
ada kayak dua orang itu tuh. Oh, 2 orang kuncrot lah, si kuncrot itu dua ya. Orang yang menjadi kayak bukan pengarang apa gimana ya, kayak ngerusak gitu lah pokoknya lah. Rusak momen lah. Iya. Rusak momen si Jatmiko sama si Saras itu. Jadi kayak jadi sebenarnya dua orang yang kuncrot ini tuh suka juga sama si Saras. Suka, iya. Cuma Sarasnya enggak. Sarasnya enggak, akhirnya dia berlindung ke si Jatmiko. Jadi tanpa sepengetahuan kita nih sebagai penonton, kalau kita cerdas gitu ya, si Saras tuh dekat sama Jatmiko tuh karena ada maunya, bener gak sih? Bisa jadi sih. Jadi tanpa sepengetahuan kita sebagai penonton tuh kalau kita lebih teliti deh nonton, dia tuh jadi kayak si Saras ini kayak berlindung ke si Jatmiko-nya itu loh. Bener gak sih? Bener. Kayak ibaratnya, tapi apa namanya? Kan emang momen itu kan Saras itu kan lagi di Solo, Solo kan syutingnya. Solo kan? Iya, Solo kan. Ceritanya kan dia kan emang nongkrong di kedai itu kan buat skripsi, terus habis itu dia beli kopi. Nah, dia suka sama kopinya si Jatmiko itu. Iya, suka. Kopinya karena kopinya enak ya kan. Dan akhirnya dekatlah mereka gitu. Sampai datang. Awalnya curi-curi pandang ya si Jatmiko-nya. Ya. Ya kayak ya mungkin banyak lah cowok-cowok di dunia nyata yang suka kayak gitu lah, curi-curi pandang. Iya. Cewek yang suka tuh pasti banyak banget gitu. Cuman nggak kayak di film-film. Iya. Film-film kan beda. Beda, itu kan dikemas skrip, dikemas. Iya, dikemas. Kalau kita kan udah on the spot aja gitu kan. On the spot aja gitu. Wah, dicari cakep nih, udah clearing kan. Karena kalau kenalannya paling dari teman. Iya, dari teman. Kenalan dari teman. Tapi lu pernah lah, maksudnya kenal sama cewek itu dari teman atau dijodohin gitu sama temen itu pernah? Kalau dijodohin nggak pernah. Tapi kalau kenalan, kalau misalnya aku nanya sama temen gue, nah siapa nih kan? Oh, ya udah. Udah cuma batas gitu doang. Nggak ada niat buat ngedeketin. Dapatnya sih ya kayak gitu. Gitu gimana tuh? Dia aja insecure anjing. Gimana ya kan? Kan ini bertentangan juga sama ini. Oh iya sih. Iya. Apa ya keresahan-keresahannya gitu kan? Cuma Jadi- kan kadang gimana ya di film ini tuh, aduh, untuk realitanya itu emang benar-benar ada faktanya sih. Ada. Ya cowok cewek itu kayak kadang mandang sebelah mata. Nah ini yang gue suka dari film ini, dia tidak menyudut. Jadi kan Perjuangan. enggak. Ada perjuangannya si Jatmiko ini. Iya enggak, banyak film-film selain ini tentang drama romance tuh dia tuh lebih menyudutkan si cowok gitu. Menyudutkan itu dalam hal kalau cowok itu selalu brengsek, cowok itu kayak gini. Oh, Jatmiko kan nggak brengsek. Iya. Dan di film ini kita dikasih tahu kalau misalkan nggak cuman cowok yang brengsek, Tapi cewek pun juga bisa. Nah, tergantung orangnya. Hah? Tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Nah, makanya kan kebanyakan kan cewek pasti pada bilang Apa? cowok itu brengsek. Iya. Tapi tanpa sepengetahuan dia, cowok itu ini dari perasaan gue aja ya. Kenapa cewek selalu bilang cowok tukang ghosting, cowok brengsek segala macam. Tapi di film ini nggak ada ghosting-ghostingan ya. Nggak ada. Yang ghostingan yang di ghosting tuh cowoknya. Kan ya gila. Ya. Kenapa ini? Ini dari opini gue aja ya. Kalau misalkan gue salah, maaf nih. Nah, Kenapa cowok suka ghosting? Menurut gue pribadi, karena perjuangan cowoknya yang nggak diterima sama ceweknya. gitu ya. Itu dari opini gue. Oh. Soalnya kalau kita lihat, kenapa cowok ghosting? Misalkan nih, lu cewek, Gue lagi cuy. Punya ini. Misalkan. Oh misal. anak anjing. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Iya deh. Misalkan nih lu cewek, gue demen sama lu nih. Terus gue ngedeketin lu dong. Iya. Gue chat, gue segala macam. Tapi respon lu Responnya cuek. Cuek. Entah itu dari Tapi kadang-kadang punya loh. Cuek itu setia loh ternyata. ya enggak, dengerin gua dulu. Oh, iya. Ciri anak anjing. Oh iya. Dengerin gua dulu. Ya, terus. Misalkan gua deketin lu, perjuangan gua ada perjuangan lah ya, ada effort lah yang deketin lu, kayak misalkan ngajak jalan lu, chatting lu tiap hari, fast response segala macam. Tapi kalau dari si ceweknya cuek ke kita, otomatis kan si cowok ini ngerasa kayak anjing selama ini perjuangan gua kagak apa ya, nggak diterima gitu sama dia. Cuman dipandang Iya, ini orang freak gitu. Ya udah, jadinya cowok sadar diri, akhirnya ngejauh. perempuan yang mendeketin di situ perempuan lo kayak apa ya, ada hari spesial ulang tahun kayak misal ya. Terus laki-laki ini cowok ini apa ya, berusaha untuk ngasih surprise gitu ya kan, Kejutan. Kalau lu nggak bisa ngomong surprise, ngomong kejutan aja anjing. Oh iya
biasa lah, orang cinta Indonesia gue. Iya. Orang cinta pencinta. Beda ya, aksen Matraman ya. Ya, Matraman. Nggak usah bawa kamuan gue. Kalau Matraman ada upstairs. Iya. Kan ada artisnya cuy. Bukan ada upstairs, ganti nama. Nah, gitu lo pasti berusaha dong mau ngasih kejutan gitu yang benar-benar apa ya, gila. Terus di saat lo TW ke rumah tuh cewek, ke rumah cewek lo, ternyata cewek lo tuh nggak gimana ya responnya. Di film ini anjing gak sih kan? Dan pas di 11 tahun, ceweknya malah bukan seneng. Malah kaget Iya, kaget. kalau si Jatmiko ini datang kan. Iya. Dikit. Tadinya kan seneng kan awalnya. Oh iya gini-gini pas Jatmiko nya ngeluarin muka tiba-tiba Kayak- langsung diem. Iya, dek gitu ya kan, anjing ya kan. Ternyata di balik itu semua ada cowok lain coy yang ngasih yang lebih gila lagi. Apa ya, ngasih apa ya? Oh lupa tuh ngasih apaan itu aja. Pokoknya ya intinya tuh ada orang kedua. Orang kedua apa orang ketiga? Orang tiga. Orang ketiga ya? Orang tiga. Orang ketiga. Nah, di situ kayak anjing ternyata selama yang kemarin-kemarin tuh perjuangan lo sia-sia men. Iya. Iya, dan dengan lo memberikan hadiah tuh kayak lo buang duit doang. Buang duit, Iya, buang waktu. buang waktu jauh-jauh ya kan buat Lumayan lo dari Solo ke Surabaya tuh lumayan. Iya, di film ini ya. Iya, di Tapi film ini ya. kalau di dunia nyata sih mungkin misalkan dari rumah nih, misalkan dari Makasih di Priok nyamperinnya ke Pondok Gede ya kan tuh lebih parah lagi. Pondok Gede tau lo? Tahu. Bekasi men, ujung-ujung kan. Nah, iya. Ya lumayan sih maksudnya jangan Iya. effort segitu. Soalnya kan si Jatmiko ini kan ke nyamperin si Saras ini kan juga Karena- nggak naik kendaraan sendiri. Iya, naik Naik. gojek coy. Naik gojek anjing di filmin. Nggak naik gojek anjing, naik ini naik bis dulu awalnya. Iya naik bis ya. Naik. Tapi akhirnya kan naik gojek. Iya. Tapi kalau misalkan di dunia nyata kan pasti kan ada yang punya kendaraan Wah, iya. pribadi. Oh, iya. Itu yang cewek suka tuh. Iya. Setirnya bukan setir baplang, Setir apa tuh? setir bulat. Kita setir generator. Ini loh anjing. Setir busway. Makanya kalau misalnya seandainya pacar lo apa ya, supir busway keren cuy, pacaran lo naik busway ya. Iya, oh iya kan. Tapi keren cuy. Gue sewa tuh busway sehari anjing. Anjing. Terus kalian naik truk ngentot. Ya, nih bukan gitulah. Seharusnya kan kayak ibaratnya kalau di pas lagi apa ya, balik lagi ke realnya di bukan di film. Kalau di realnya kan seharusnya lo hargain gitu ya kan. Tapi Iya. kalau di film ini kan ya gimana ya respon untuk si perempuannya si Saras ini kan kayak deep banget gak sih? Kalau kayak Sakit. ternyata bukan si Bukan tiga bukan dia yang diharapin, tapi iya, ada orang lain. ada orang lain gitu ya kan. Dan gitu dia bilang sempat bilang kalau dia tuh sayang juga sama Jatmiko. Kalau sayang kenapa Ada harus orang orang ketiga gitu ya kan. Iya. Nah itu. Tapi kalau di dunia real gue nggak tahu ya. Iya. Bisa nggak bilang kayak gitu? Gue juga sayang sama lo. Bisa sih. Bisa. Bisa. Gak ada yang nggak bisa. Cuman yang keren di Jatmiko tuh buat gue dia bisa memaafkan tapi dia bisa memaafkan itu loh. Jadi Legowo. men. Legowo. Yoi. Kayak apa namanya? Legowo ya kan. Legowo banget. Legowo banget ya kan. Cuman ada men, gue pernah nulis. Jadi ibaratnya gitu. Bukan gitu, gini. Apa ya? Rasa kecewa itu bisa dijadiin Contoh. enggak, bukan contoh, emang iya jadi teman hidup. Misalkan lo kecewa dengan hal apapun, kayak ini kan cinta, ya kan, masalah hati ya, masalah hati gitu. Lebih ke objek sih kalau ini. Iya, rasa kecewa ini bisa jadi teman hidup lo. Karena kalau nanti di saat kecewa itu datang kembali kalau lo, ya lo bisa. Lu udah tahu rasanya. Udah tahu rasanya. Nah itu nih, rasa kecewa itu bisa jadi teman hidup. Nah, Jatmiko ini kan kayak berarti lo udah memaafkan, habis itu ya tapi emang sakit banget ya kan kalau orang nonton filmnya ya. Wah anjing. Terutama sebagai cowok ya. Cowok kalau ini emang film sih benar-benar apa ya kayak Nge-objecting si cowok. cowok, iya jadi cowok. Biasanya kan kalau ini kan cewek kan, Cewek. dia jadi sad girl lah ya. Cewek itu benar. Kalau ini lebih bener-bener ke sad boy gitu. Sad Cowok-cowok boy. yang Ah. sad, sedih gitu. Sedih banget ya kan. Kalau cewek, kalau kebanyakan kan. Oh, film ini dikhususkan bukan untuk para fuckboy yang mentok. Oh iya benar. Kalau
fuckboy nggak usah nonton. Kalau fuckboy ya lo Anjing. tau lah fuckboy itu gimana sih. Tolong. Goblok. Top. Udah dong. Udah. Gue tahu perasaan lo. Ini ibaratnya itu lo ada apa namanya dengan rasa kecewa itu lo pasti gimana sih? Lo mau nggak sih maafin kalau ketika seandainya kayak gitu kan realitanya ya? Kalau realita Bisa lo pasti bisa memaafin. Cuma lo bisa ngelupain kan? Nggak bisa. Iya sama aku juga. Karena pada dasarnya Sama nih. karena pada dasarnya yang harus dibuang itu bukan Aja. kenangan, tapi perasaan. Percuma lu buang kenangan nih, ntar ada orang baru nih ngelakuin yang sama, ntar pasti begitu lagi sama kayak lama. Cuman Iya, kalau cuma kalau kenangan nggak lu buang, tapi perasaan yang lu buang sama orang itu, ketika ada orang yang sama datang dan melakukan hal yang sama dengan orang yang lama, lu pasti keinget. Oh dulu sini juga begini, oh di sini sini. Aku udah tahu rasanya. Iya. Udah jadi kayak cilanya gitu santai. Nggak kaget. Nggak kaget. Sama yang gue bilang, rasa kecewa itu bisa ditenangin. Iya. Jadi lo nggak bakal kaget gitu kan. Dengan ada orang yang baru terus ngecewain lo lagi ya udah. Karena pada dasarnya ya orang itu udah pernah ada di hidup lu anjing. Iya kan? Ya lu kalau emang orang itu nggak mau ada di hidup lu dari awal, ya nggak usah kenal. Simple. Apalagi sampai pacaran ya. Wah iya. Ini nggak usah pacaran itu Kalau selesai. film ini udah pacaran cuy. Udah. Tapi ya akhirnya tapi pas pacaran itu di ghosting. Kan WhatsAppnya nggak dibales. Iya. Ya, kalau Dengan janji alih-alih itu kayak drama-drama yang nempelin tangan di kaca bis ya. Wah, anjing. Tapi yang parah ada lagi yang parah. Gimana? Yang wisuda. Ada Wah. yang wisuda itu gila cuy. Lo bayangin men, lo cuma disuruh jadi tukang foto. Lu datang dengan effort segala macem, Gila. hujanan, lu datang bawa hadiah, beliin Nah. dia hadiah nih, beliin si cewek ini hadiah, Berkat. dia berkat, datang ke wisuda nih, datang ke Nah. wisudanya dia, datang, oh iya makasih segala macem, tiba-tiba deng orang datang, datang Tuh bawa cewek yang lebih wah lagi. lebih wah, Iya. terus si cewek nyamperin orang ketiga, dan lu di situ cuma disuruh jadi tukang foto. Aduh, lu jamin gue deh, tangannya tremor men. Ini handphone ini ya, ini handphone ya. Gila men, begini. Ya iya, iya. Gila nih men, ini wayang. Goyang. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Iya, cu. Iya. Lu pun juga kalau di posisi Jatmi pasti begitu anjing. Enggak mungkin. Kalau gue sih enggak. Kalau di realita misalkan suruh tukang foto, ya deh, gue fotoin tapi gue zoom. Oh, bukan kamera lu balik ke selfie gitu. Banyak gitu. Iya. Tiga kali gue suruh. Sekali lagi, tadi ulang-ulang 1, 2, 3 deh. Sekali. Habis itu lu jadi wallpaper. Lock screen. Bener. Gitu. Itu tapi sakit men. Sakit lah. Begitu pas banget di film ini ada adegan hujan nih. Oh iya, pas dia balik ya. Iya. Pas dia Enak, iya. habis fotoin itu hujan, dan Mikonya lari kan. Tapi gimana ya? Sedih-sedihnya kan ada hujan, ada drama-drama kayak hujan-hujanan ya gitu. Kalau hujan-hujan enak buat nangis. enak gak sih? Gak ketahuan. Ya, iya, tahu nggak ketahuan. Cuma kalau hujannya gerimis doang ketahuan anjing. Oh ini ketahuan nih. Goblok. Hujannya gede cuy ini. Hujan gede lu pulang-pulang sakit anjing. Puyeng, kayak keliangan ya kan. Iya. Dan di adegan yang ini yang benar-benar sakit sih emang. 2 kali ya. Pertama kan ke rumahnya. Pertama ke rumah. Ke rumah. Kedua yang di wisuda. Ini sudah. Yang terakhir yang pasti ending. Wah, yang ending cok. Yang masih undangan. Lu bayangin, kalau di realita kan ya kita sering-sering liat TikTok ya kan, ada yang viral-viral. Sakit gak sih? Kalau Sakit. di anjing ya, benar-benar lo masih ada rasa sama dia kan. Ternyata tuh Mesti sayang. enggak, kalau di realita beda men. Kalau di realita kan kadang-kadang kan dijodohin sama orang tuanya. Kamu masih zaman nih jodoh-jodoh kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Kalau di film ini kan kayak ibaratnya Ya masih cewek. milih karena kalau di realita kan lo pasti kan halangannya gitu. Iya kadang dijodohin sama orang tua lo. Atau orang tuanya langsung. Iya, ada yang kayak ceritanya gini, lo misah jadi LDR, tadi ada kan jadi LDR. Nah ternyata di kampung dijodohin. Dan contohnya kayak gini LDR. Nah iya ini pas yang
sebelumnya setelahnya. Iya. Setelahnya ini dia LDR nih. LDR dari Solo ke Surabaya, tapi cuekin. Cuekin. Jadi last chatnya itu ya udah Iya. pas di Hari ulang tahun. Padahal kan yang pas ada adegan yang pas si Arasnya lagi ngerokin si Jatmiko ya, dia bilang kan nanti kalau misalkan ulang tahun ini aku janji bakal kesini lagi nemuin kamu, kita ngerayain ulang tahun kita. Ngerayain ulang tahun aku sama-sama gitu kan. Enggak men, tadi lo ngomong janji. Janji. Kalau janji gitu gimana? Ya apa? Gimana ya janji? Oke, kalau dijanji gitu kadang-kadang berat cuy. Pro kontra. Iya. Bener kan? Bener. Pro kontra. Janji itu kalau ditepatin ya berbahagia lah, ya kan. Bagus. Tapi kalau nggak ditepatin kayak sakit, kecewa ya kan. Kecewa. Benar. Lebih ke kecewa nih bukan sakit. Iya. Kecewa aja. Ini ya perempuan bingung kayak gitu buat. Tapi kebanyakan kan laki ya. Laki. Oh, dia laki ya. Makanya ini film tuh sebenarnya tuh Kayak enggak di film ini kayak bolak balik. Misalkan nih kalau di realita kan kan cowok yang janji. Kalau di film ini perempuan cuy. Iya benar. Dipatahin iya. Bagus itu. Bagus emang film ini. Benar-benar gue suka. Mewakili sih emang benar mewakili orang-orang yang ada yang insecure mau deketin perempuan gimana gitu ya kan. Iya. Tapi kalau di film ini kan kayak ibaratnya tapi mobil kan si Jatmiko punya mobil klasik kan klasiknya mahal anjir. Tapi di film ini kayak nggak langsung set ending nih. Langsung set ending ya karena iya, benar. ya karena ya udah endingnya kayak gitu si Sarasnya datang dengan si sosok cowok ini datang dengan orang tiga datang ke kedainya si Jatmiko ya. Iya. Jatmiko cuma ngasih undangan pamitan segala macem udah gitu doang. Sakit nggak sih? Sakit banget. Jadi pesan dari Film ini gimana itu? dari gue ya si Jatmiko ini sebenarnya udah benar perjuangannya. Benar perjuangan. Ini kayak film ini masuk perjuangan sih. Perjuangannya udah benar banget tuh menurut gue. Effortnya lebih cuman untuk orang yang salah. Wah iya benar. Gitu. Iya benar. Tuh Salah ya. untuk orang yang salah. Kayak dia tuh mencintai seorang yang salah gitu. Ih, batu sekali nak ini lu. Sabar. Jatmiko bukan lu ya? Iya. Tadi udah kita pamit dulu. Jangan lupa di like, comment, subscribe sama gua Arya. Sama gue Rido Alek. Rido Zari salah. Tunggu video-video kita selanjutnya cuma di Detik Production. Bye bye. Salam olahraga.